Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bagus kalau semuanya baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sebelum masuk pada pembelajaran, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Jika Bapak panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Baik, Bapak akan mulai dari absen pertama. Andra? Hadir. Bagus, Andra. Budi? Budi hadir. Salsa? Salsa hadir. Nah, baiklah. Ternyata pada pagi hari ini semuanya masuk. Bagus. Semoga kalian semua semangat pada pembelajaran pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi bagaimana cara mengulas isi buku sastra. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah ada yang tahu legenda Malin Kundang? Bagus, Salsa. Benar. Legenda Malin Kundang adalah legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Malin Kundang mengisahkan anak yang durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu. Nah, apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita ambil dari legenda Malin Kundang tersebut? Belum? Baiklah, kalau belum, jadi legenda Malin Kundang tersebut dapat memberikan contoh kita sebaiknya sebagai anak harus menghormati ibu. Tidak hanya ibu, kita harus menghormati kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita sudah merawat kita dan memberikan kasih sayang, sehingga kita dapat tumbuh menjadi anak yang hebat. Nah, itu yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki pada inti pembelajaran. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengulas isi buku sastra. Kalian tahu tidak apa saja itu buku sastra? Apa? Benar sekali, ada puisi, novel, legenda, dongeng, pantun, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian tahu tidak sastra itu apa? Ya sudah, kalau belum tahu Ibu jelaskan ya. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Nah, sekarang kalian tahu tidak apa itu mengulas? Iya, benar. Mengulas itu menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan dapat juga dikatakan menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang dibaca. Nah, setelah kita membaca buku dan mengulasnya, nah hasilnya itu disebut dengan ulasan. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya data buku. Data buku itu ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun buku diterbitkan, lalu inti cerita yang terdapat dalam buku tersebut. Tak lupa juga manfaat dari buku tersebut.
kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut juga dapat kita ulas. Sampai di sini sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkannya ya. Nah, anak-anak, di saat kita membaca buku, pastinya terdapat tokoh. Tokoh dalam buku itu biasanya manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Nah, kalau hewan, tumbuhan, dan benda mati di dalam buku cerita atau puisi, pantun, dongeng itu biasanya menyerupai tingkah laku manusia berdasarkan perannya. Nah, tokoh itu dibagi menjadi dua, ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap peristiwa. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh penentu cerita, sedangkan tokoh pembantu dia berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah, tokoh pembantu mendukung tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Kita sebagai pembaca dapat memberikan komentar terhadap perilaku tersebut. Untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, membaca sesama, jalan cerita, perhatikan setiap kata dan perbuatan tokoh dalam cerita tersebut, dan memperhatikan gambar lingkungan kehidupan dari tokoh tersebut. Nah, setelah kita selesai membaca, kita dapat memberikan komentar. Akan tetapi komentarnya harus yang sopan. Nah, jika sudah, kita berpendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita tersebut, kita dapat menentukan inti cerita dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap kalian semua paham ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka buku tematik halaman 6. Nah, di situ terdapat teks bacaan yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, kalian baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut, lalu kalian diskusikan dengan teman sebangku. Setelah itu, kalian mengerjakan LKPD yang terdapat di buku tersebut. Baik, kalau mengerti, kalian boleh mengerjakan. Namun nanti jika ada yang kesulitan, langsung saja tanyakan kepada Ibu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Baiklah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD? Bagus, kalau semua sudah selesai. Sekarang siapa salah satu yang ingin membacakan hasil diskusinya ke depan kelas? Silahkan. Ya, Budi silahkan maju ke depan. Nah, bagus, sudah tepat hasil pekerjaan yang telah dibacakan oleh Budi. Untuk yang lainnya nanti setelah pembelajaran selesai bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada Bapak. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, jika tidak ada, pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara mengulas isi buku cerita. Isi buku sastra. Nah, untuk mengulas isi buku sastra, kita dapat mengulas dari yang pertama data buku. Nah, data buku itu tadi berupa judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya dapat dari manfaat dari buku itu sendiri, seperti kelemahan dan kelebihan buku. Nah, lalu kita juga dapat mengulas tokoh dari buku sastra tersebut. Misalnya seperti bagaimana tingkah laku tokoh utama, dan bagaimana tokoh pembantu. Apakah tokoh pembantu itu mendukung si tokoh utama atau si tokoh pembantu itu malah menentang si tokoh utama. Nah, begitulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.